Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam Allah senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah saya perkenalkan diri saya. Nama saya Adi Purnomo, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Darbulandong, menjadi wali kelas di kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021, saya menjadi penyaji materi literasi sekolah. Nah, apa literasi sekolah itu? Maka simaklah tayangan video berikut ini. Baiklah, anak-anak sekalian, calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Dawar Blandong, kali ini akan saya uraikan secara luas terkait dengan materi literasi sekolah. Tentunya anak-anak sudah sedikit banyak sudah memahami ketika waktu di SMP maupun ketika di MTS. Namun tidak kalah pentingnya akan bertambah apabila menyimak memahami apa yang dimaksud dengan literasi. Kalau kita menengok ke belakang, dimulai dari tahun 2009, 2012, 11 sampai pada 2016, ada beberapa lembaga riset atau penelitian terkait dengan literasi khususnya di Indonesia. Itu ada keprihatinan terkait dengan literasi, terutama ya peringkat literasi Indonesia dengan negara-negara yang lain masih jauh. Sejalan dari situ, maka ada gerakan masif melalui Kementerian Pendidikan, kemudian ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan literasi? Yang saya jelaskan, literasi di sini dalam konteks gerakan literasi sekolah. Kita batasi di situ. Jadi saya ulangi, yang saya jelaskan adalah literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah. Apa yang dimaksud dengan gerakan literasi sekolah? Literasi dalam konteks GLS merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Ini literasi dalam konteks GLS. Selanjutnya, ada juga literasi bukan melek asara, bukan sekedar bebas dari buta huruf, tetapi kepahaman atas sesuatu. Kepahaman atas sesuatu ini akan melahirkan daya berpikir kritis, kreatif,
tatkala ditopang dengan kegiatan membaca, menulis, bahkan kemudian angka dan rupa. Selanjutnya, kepahaman, ada 4 pemahaman di dalam literasi. Literasi sebagai keterampilan atau kecakapan, skill. Literasi sebagai terapan, praktik. Literasi sebagai proses belajar. Literasi sebagai teks. Selanjutnya 3 unsur literasi. Pertama, membaca. Berpikir kritis, kreatif. Kemudian menulis. Jadi konsep yang disampaikan dari kegiatan membaca, menulis, kemudian berpikir kritis, kreatif. Selanjutnya berpikir kritis, kreatif. Itu bisa menciptakan, membuat, meng-create. Ini berpikir kritis kreatif. Paling tinggi, menanggapi, menilai, dan memutuskan sesuatu. Alur daripada berliterasi membaca, menulis, masyarakat membaca, menulis, masyarakat berliterasi. Ini secara umum. Jadi saya ulang lagi bahwa literasi dari keberaksaraan, huruf, kemudian melek atau keterpahaman, ini yang penting. Jadi tidak sekedar hanya bahwa literasi itu hanya membaca, tapi lebih dari itu bahwa literasi itu memahami terhadap melek baca tulis, dan yang sekarang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi literasi juga bisa memfungsikan, menggunakan, memanfaatkan terkait dengan multi literasi, terkait dengan teknologi dan informasi. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya ini yang disebut dengan multi literasi. Jadi keterampilan multi literasi, keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia di sini. Multimedia. Kemudian beragam teks yang digunakan dalam satu konteks disebut dengan teks multimoda. Ya anak-anak, pemahaman secara umumnya. Kemudian yang terpenting sekarang kita masuk pada bagaimana mengimplementasikan literasi di sekolah, terutama konteksnya di sini adalah di SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Kita sangat familiar dengan gerakan literasi sekolah atau disingkat dengan GLS, di mana sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah, sekali lagi saya tekankan, untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat maupun
atau melalui pelibatan masyarakat. Di dalam gerakan literasi sekolah itu tujuan umumnya yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya tujuan khusus. Tadi secara umum, sekarang tujuan secara khusus GLS. Pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah. Jadi menumbuh kembangkan budaya literasi. Yang beberapa hal ini yang disoroti terkait dengan budaya literasi, terutama terhadap siswa. Bagaimana budaya literasi membaca dan menulisnya siswa di sekolah, sejauh mana. Jadi tujuannya untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah. Yang kedua, tujuan khususnya GLS itu meningkatkan kemampuan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar berliterasi. Tujuan khusus GLS yang ketiga selanjutnya menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Nah, di sini. Jadi tujuan khusus dalam GLS itu menjadikan sekolah sebagai taman belajar, khususnya dengan di SMA Negeri 1 Daud Blandong. Tujuan khusus GLS yang keempat menjaga keberlanjutan pembelajaran dan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadai berbagai strategi membaca. Jadi implementasi GLS atau literasi di dalam sekolah itu melalui gerakan literasi sekolah yang mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, setelah tujuan umum khusus, sekarang prinsip-prinsip literasi sekolah mempunyai prinsip. Apa? Prinsipnya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Jadi dalam mengembangkan, dalam membudidayakan literasi atau melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah itu ada prinsip-prinsip tahapan melalui perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya dilaksanakan secara berimbang menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya berlangsung secara terintegrasi dan menyeluruh terutama di dalam kurikulum. Prinsip berikutnya, kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan kegiatan kecakapan berkomunikasi lisan. Kemudian yang terakhir prinsipnya mempertimbangkan keberagaman terutama siswa. Selanjutnya, strategi membangun literasi sekolah. Pertama ada lingkungan fisik. Jadi mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Dimulai mungkin perpustakaan sekolah, kemudian pojok baca, atau juga
kasibu-kasibu baca, terutama di dalam perpustakaan. Kemudian lingkungan sosial dan afektif. Ada upaya lingkungan sosial yang efektif untuk mendukung. Yang ketiga, lingkungan akademik. Ini harus mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literasi atau literat. Kaitannya dengan literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kalau tadi dalam abad 21 berpikir tingkat tinggi harus bisa menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya, melakukan preview dan prediksi untuk meningkatkan pemahaman, mengelola informasi dan menerapkan kerangka dan kategori yang bermakna, mampu menggunakan panca indera apa saja, melihat, mendengar, merasakan, membau atau mengecap. Terhadap apa gambaran yang disampaikan dalam teks tulis. Memantau pemahaman secara mandiri, mengevaluasi teks secara kritis, memberikan penilaian terhadap bentuk dan atau isi teks. Ini nanti ya yang nanti kalau sudah di SMA Negeri 1 Dawar Blandong terkait dengan implementasi penerapan pelaksanaan GLS, Anda akan dibina untuk bisa menilai terhadap bentuk dan atau isi teks. Kemudian menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari teks untuk situasi baru. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bisa menghubungkan, melakukan, mengelola, mampu menggunakan, mengevaluasi dan seterusnya. Selanjutnya anak pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. Bagaimana untuk bisa menumbuh kembangkan budaya berliterasi? Maka penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah, salah satunya pelaksanaannya kegiatan literasinya adalah 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah, salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Nah, tahap ini nanti yang ada di gerakan literasi sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Kegiatan pembiasaan. Di SMA Negeri 1 Dawar Blandong sudah terbentuk struktur panitia pengurus kait dengan gerakan literasi sekolah yang atau disebut dengan pembentukan TLS melalui surat keputusan oleh kepala sekolah. Pertama, yang kedua, kegiatan pembiasaan, jenis kegiatannya 15 menit membaca sebelum jam pelajaran. Guru dan warga sekolah lainnya juga melakukan kegiatan membaca. Pembuatan jurnal membaca siswa, pencatatan kegiatan membaca harian tiap peserta didik, penyiapan sarana literasi
ada area baca sudut buku kelas, buku bacaan, dan akses internet. Menciptakan lingkungan sosial dan efektif yang nyaman untuk membaca. Kemudian pembimbingan elektronik literasi ya, secara bertanggung jawab dan dilakukan dengan cara sharing tentang penggunaan gadget maupun media sosial atau medsos. Memperkenalkan etika perilaku dalam hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui memperkenalkan undang-undang ITE. Beragam kegiatan literasi terkait dengan 15 menit membaca. Dimulai dari membaca nyaring, membaca mandiri, membaca bersama, membaca terpandu, atau saling menceritakan hasil bacaan pasangan, melanjutkan cerita, mengembangkan tokoh, menulis cerita atau puisi, artikel, membuat grafik organizer, menyiapkan kelas kaya literasi. Ini ragam kegiatan terkait dengan 15 menit membaca. Ya. Jadi kesimpulan sebelum saya menutup, kegiatan literasi khususnya di SMA Negeri 1 Dawar Blandong yang sudah dijalankan 15 menit sebelum pembelajaran. Anak-anak, siswa, siswi peserta MPLS, jadi Anda bisa melakukan berliterasi walaupun di rumah. Yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Dawar Blandong kaitannya dengan literasi ini adalah literasi online, mana menggunakan aplikasi Google Form, Google Classroom ya, sebagai medianya. Nanti Anda kalau ke depan ada program-program dari Ibu Kepala Sekolah khususnya dengan literasi, anak-anak sudah harus untuk bisa memahami dan nanti akan disampaikan secara teknis. Jadi intinya di SMA Negeri 1 Dawar Blandong terkait dengan GLS, gerakan literasi sekolah ini sudah berjalan, sudah menggunakan literasi online, menggunakan media aplikasi Google Classroom. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Selamat belajar di SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Selanjutnya ada kuis pertanyaan yang harus anak-anak jawab sesuai dengan yang terpampang di slide PowerPoint ini. Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian silakan hasil dari kerjaan Anda foto. Selanjutnya hasil foto itu dikirim lewat WA grup kelas.
Jangan lupa tugas dikerjakan di buku tugas Anda, soalnya nanti sebagai bukti kalau Anda sudah masuk ke sekolah, sudah normal, akan diminta tentunya sebagai bukti kalau Anda mengerjakan. Demikianlah anak-anak materi literasi sekolah yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugas, silakan Anda baca langsung di slide PowerPoint saya. Disesuaikan dengan perintah yang ada di dalam slide PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.